Halo, saya Nafi dan pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan salah satu jenis tanda baca, yaitu tanda apostrof. Tanda apostrof ini disebut juga tanda penyingkat. Jadi untuk memudahkan pemahaman sahabat bahasa semua, tanda baca yang kita bahas di sini yaitu tanda apostrof yang dapat kita sebut juga namanya tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau tanda apostrof ini memiliki perbedaan bentuk saat kita gunakan dalam bahasa Indonesia secara tulisan, yaitu bentuknya tanda koma terbalik yang diletakkan di bagian atas kata pada bagian awal. Kemudian selain dari tanda apostrof, ada beberapa tanda baca yang memiliki kemiripan bentuk, namun perbedaannya tidak digunakan sama untuk semua ranah kata. Misalnya kita mau menggunakan tanda yang seperti ini, ya. Tanda yang seperti ini disebut tanda koma. Posisinya ada di bagian akhir kata dan letaknya di bagian bawah atau di kaki kata ya. Kemudian ada lagi tanda yang seperti penyingkat ini, dia digunakan double ataupun bisa juga tunggal ya. Yaitu kita sebut juga dengan namanya tanda petik jamak ya. Tanda petik jamak yang digunakan untuk mengapit sebuah kutipan. Kemudian ada juga tanda petik tunggal ya. Ini digunakan di dalam kalimat yang sudah didahului tanda petik jamak. Sedangkan yang ini kita sebut tanda koma, itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan khusus yang satu ini disebut tanda apostrof atau tanda penyingkat. Terkait dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan, yang membahas tentang aturan penggunaan tanda apostrof ini hanya ada satu aturan. Dan sekarang mari kita lihat aturan tersebut. Tanda apostrof atau yang kita sebut tadi tanda penyingkat dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, tanda penyingkat ini merupakan salah satu tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kata tersebut telah mengalami pemendekan atau kata tersebut telah disingkat. Jadi khususnya ya dalam bahasa Indonesia secara tulisan kita gunakan tanda penyingkat atau kita gunakan tanda apostrof untuk menyingkat sebuah kata atau untuk memendekkan sebuah kata. Dengan kata lain, kata tersebut ada bagian huruf yang dihilangkan. Huruf yang kita hilangkan tersebut terletak di bagian awal dan itu biasanya satu huruf. Sekarang kita perhatikan contoh. Dia kan ku surati. Di sini terdapat salah satu kan. Bentuk kata kan, ya. Kan ini digunakan tanda apostrof di bagian atas huruf K, yaitu tanda koma terbalik yang kita sebut tanda apostrof. Kan ini sudah mengalami pemendekan kata dari bentuk akan. Jadi kalau misalkan kita buat lagi kalimatnya, namanya dia akan kusurati. Jadi bentuk kata akan telah mengalami pemendekan yaitu penghilangan huruf A dengan cara menggunakan tanda penyingkat yaitu tanda koma terbalik. Kemudian contoh yang kedua, malam lah tiba. Ini dibacanya bukanlah malam karena kata lah sudah mengalami pemendekan atau menggunakan tanda apostrof. Lah ini merupakan bentuk dari telah ya. Malam telah tiba. Jadi ada bagian huruf yang kita hilangkan. Dengan kata lain, apostrof ini digunakan untuk menghilangkan satu huruf di bagian awal, bisa juga lebih dari satu huruf, seperti yang terdapat pada kata telah. Sedangkan disingkat menjadilah, dengan kata lain ada dua huruf yang kita hilangkan pada kata telah. Selain dari kata kan, lah, terdapat juga satu contoh di sini, diriku selalu dimanja. Ya, di sini S, ya, selalu. Bentuk penyingkatannya, bentuk penyingkatannya S, tanda koma terbalik, lalu. Oke. Jadi dengan kata lain, tanda apostrof ini bisa kita gunakan di bagian awal kata, bisa juga setelah huruf pertama jika ada bagian huruf yang ingin kita hilangkan, seperti yang terdapat pada kata selalu. Ya, S kemudian tanda koma terbalik, ini terbentuk dari kata selalu. Diriku selalu dimanja.
Tanda apostrof dalam bahasa Indonesia selain dapat digunakan untuk menghilangkan bagian huruf pada sebuah kata, dapat juga digunakan untuk menyingkat tahun. Seperti yang terdapat pada contoh tanggal 5 bulan 2 tahun 2021. Untuk tahun 2021 digunakan tanda penyingkat pada angka tahun, yaitu 21 tanda koma terbalik, terbentuk dari kata tahun 2021. Selain dari kata tahun 2021, misalnya kita mau menggunakan tahun 1995 ya. Kita boleh menyingkat dengan cara membuang ya, dengan cara membuang tahun 19 di bagian awal. Kemudian tinggallah tahun 95 kita singkat menjadi tanda koma terbalik di bagian awal di atas angka 9 sehingga dapat dibaca tahun 1995. Kemudian kita lanjut lagi, ada sedikit catatan bahwasanya penggunaan tanda apostrof ini lazim digunakan dalam ragam non-standar atau bisa kita sebut juga dalam ragam non-formal. Pertanyaannya, di manakah ragam non-formal ketika kita gunakan bahasa Indonesia ini untuk bagian penyingkatan? Misalnya, kita mau menulis SMS, yaitu pesan singkat kepada teman, baik itu melalui pesan SMS di HP biasa, ataupun bisa juga kita menggunakan melalui WA, ataupun bisa melalui chattingan-chattingan dalam yang menggunakan media sosial, seperti misalnya WhatsApp, SMS, kemudian bisa juga di Facebook. Kemudian bisa juga di Twitter ataupun media-media sosial yang lainnya, ya memang ini masuk ke ranah ragam non-standar. Yang perlu diingat, jika teman-teman ingin menggunakan tanda penyingkat ini atau tanda apostrof ini, silahkan digunakan dalam ragam non-standar. Karena jika kita gunakan dalam ragam formal atau dalam ragam resmi, itu terlihat terkesan tidak baik ya. Oke, selain dari tanda apostrof yang terdapat dalam bahasa Indonesia, sedikit saya singgung ke ranah bahasa Inggris. Bahwasanya dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris terdapat juga bagian tanda apostrof. Tanda apostrof dalam bahasa Inggris itu dia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tanda apostrof yang menunjukkan kepemilikan, ya, kepemilikan terhadap suatu benda, baik itu benda dalam bentuk pemilikan dalam bentuk jamak ataupun pemilikan dalam bentuk tunggal ya. Kemudian, tanda kepemilikan dalam bahasa Inggris biasanya harus diikuti oleh huruf S di bagian akhir kata. Yang kedua, yaitu terdapat bagian kata yang dihilangkan, namanya kontraksi ya. Namanya kontraksi. Kontraksi ini ada hubungan hampir sama dengan yang namanya tanda apostrof dalam bahasa Indonesia. Namun saya tidak membahas di ranah bahasa Inggris karena ini bukan bidangnya saya. Saya khusus membahas bidang bahasa Indonesia saja. Jadi inilah yang dikatakan dengan tanda apostrof. Sebagai kesimpulan, jika teman-teman ingin menggunakan tanda apostrof atau ingin menyingkat sebuah kata, silahkan digunakan tanda koma terbalik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Digunakan tanda koma terbalik di bagian awal kata. Letaknya di bagian atas, dalam bentuk terbalik, jangan digunakan di bagian bawah. Karena kalau digunakan di bagian bawah nanti tidak sesuai dan dia bisa mengarah kepada tanda koma. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya terkait dengan penggunaan tanda apostrof dalam bahasa Indonesia secara tulisan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.